Ustaz, bagaimana bersikap dan menjaga lisan agar tidak menggibah orang lain? Diam. Mulut saya tak sanggup diam Pak Ustaz, mau bercakap saja. Zikir. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Allah. La ilaha illallah, la ilaha. Saya tak tahan kawan saya ngajak Pak Ustaz. Izin sama dia. Aku mau izin, kita ini ada urusan sedikit. Memangnya kalau kita masuk neraka mau dia ngawani kita? Mana mau? Masuk neraka sendiri-sendiri. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Orang-orang yang berteman di dunia ini di akhirat nanti bermusuhan, berkelahi. Illal muttaqun, kecuali orang bertakwa. Orang bertakwa di dunia berkawan, di akhirat berkawan. Berapa kita mengeluarkan zakat emas kalau dia ada 100 emas? 1 emas itu berapa gram? 2,5 gram. Berarti 100 emas 250 gram. 250 gram sama dengan 250 juta. 2,5%. Jadi kalau 1 jutanya 2,5 juta, 2,5 juta, nah itulah 2,5% dari 250 juta keluarkan sebagai zakat setiap tahun. Jadi kalau beli cincin 1 5 gram belum, gelang 10 gram belum, rantai belum, begitu mencapai 85 gram, catat mencapai 85 gram pada tanggal 1 Muharram, misal 1 Muharram 1442, baru dikeluarkan zakatnya 1 Muharram 1443. Begitu cara menghitung zakatnya. Setahun sekali keluarkan 2,5%. Jadi kalau saya sampai mati Pak Ustadz ini tetap bertahan, keluar tiap tahun. Oh, saya nggak mau keluar zakat Pak Ustadz, kurangi di bawah 85 gram. Bagaimana caranya? Diinvestasikan. Sebetulnya ini ajaran Islam, bagaimana kita jangan menyimpan harta, tapi kita investasikan. Dia sama seperti air sumur. Air sumur itu kalau tidak ditimba-timba, dia berminyak, busuk. Tapi kalau dia ditimba, datang air baru. Jadi sirkulasi ekonomi itu berputar, bukan stagnan. Ini tentang masalah zakat 100 emas. Bagaimana mengatasi rasa bersalah karena kurang silaturahim karena pandemi? Merasa bersalah pada perbuatan yang tidak salah, itu kerja setan. Merasa berbuat baik padahal belum buat baik, itu juga kerja setan. Jadi kita tahu standar ukuran itu dari ajaran Islam. Jadi kalau kita misalnya makan babi itu salah apa enggak salah? Salah. Tapi kalau kita tersesat di hutan, pilihannya cuma 2, antara mati dan makan babi, pilih mana? Nah, buktinya mau buat salah. Karena menurut ilmunya tidak salah. Begitu juga dengan silaturahim ini, kita memang 3 yang sangat rentan dengan COVID. Yang pertama, anak kecil. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, orang kena penyakit bawaan. Kalau dia ada penyakit paru, jantung koroner, darah tinggi, diabetes, itu kalau penyakit bawaan itu mudah dia terkontaminasi virus ini. Oleh sebab itu, kenapa kita mengurangi silaturahim pada orang-orang lanjut usia? Karena imun dia lemah. Kalau imunnya lemah, maka dia cepat. Nah, oleh sebab itu, maka perbuatan kita itu tidak salah. Yakinkan diri kita bahwa kita tidak salah. Kata setan, kau salah, kau salah, kau salah, kau salah. Tidak. Menang kita, kalah setan. Kalah kita, menang setan. Dia terus berbisik. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apalagi zaman sekarang bisa melalui video call, bisa kirim pesan. Jadi mengurangi itu untuk menyelamatkan mereka yang tua-tua. Ini ceritanya agak panjang sedikit dan perlu konsentrasi. Nah, kakak saya, suaminya meninggal. Bagaimana pembagian warisannya? Suaminya memiliki 2 kakak perempuan dan ibu. Kakak perempuan pertama sudah meninggal, memiliki suami tapi tak punya anak.
Kemudian ibu beliau meninggal. Jadi ahli warisnya tinggal satu, kakak perempuan. Memiliki suami dan satu anak angkat. Lalu suami kakak meninggal, memiliki istri dan dua anak laki-laki. Suami kakak saya, suaminya meninggal. Ini tak kemana-mana ceritanya ini. Bentar ya. Suami kakak meninggal, memiliki istri dan dua anak laki-laki. Maknya tadi katanya ada ibunya sudah meninggal. Kemudian ada kakaknya, kakak tak dapat karena ada anak laki-laki. Istri dapat berapa? Istri dapat 1/8 karena ada anak. Jadi kalau harta warisannya 1 miliar, maka istri mendapat 125 juta. Yang 875 tadi kemana? 875 dibagi 2 karena dia ada anak laki-laki 2. Kakaknya dapat apa tak dapat? Kakak tak dapat karena ada anak laki-laki. Kalau ibu punya anak perempuan, tak ada anak laki-laki, itu saudara kandung dapat. Tapi kalau ibu ada anak laki-laki, saudara kandung tak dapat. Makanya banyak orang kadang, aduh saya sedih nih Pak Ustadz, tak punya anak laki-laki. Nah, itu maksud dia tuh. Ini istri dapat 1/8. Sisanya bagikan kedua anak laki-laki, habis asabah. Asabah anak laki-laki itu menghabisi, habis. Selama ini sewaktu suaminya masih hidup, kakak perempuannya enggan untuk membagi warisan. Apalagi sekarang, jika tidak dibicarakan, kemana kakak perempuan saya mau mengadukan? Mengadu ke pengadilan agama. Datang ke pengadilan agama, adukan bahwa ini harta warisan ditahan orang. Nanti pengadilan agama akan membahas ini, lalu pengadilan agama bisa menyita. Di pengadilan agama itu ada juru sita. Juru sita akan dikawal oleh polisi untuk mengambil harta bapak ibu untuk diserahkan ke ibu kalau memang ibu pemiliknya. Nah, jadi negara kita ini negara hukum, bukan negara hutan. Walaupun banyak hutan. Kita lanjutkan. Kalau kita rutin memberikan rezeki kita ke kakek dan nenek sendiri, apakah itu disebut sebagai sedekah? Kullu khairin, kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik sedekah. Seorang suami memberikan nafkah pada istrinya, padahal nafkah itu wajib, tapi dia terhitung juga sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi kamu ini sedekah. Likulli tasbihatin sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik sedekah. Baik, perbuatan baik tadi ada 3. Pertama, badan. Kedua, harta. Ketiga, hati. Semoga Ustaz selalu diberikan badan sehat, umur panjang. Amin. Bagaimana kita, apakah bagus ke masjid atau sholat di rumah saja? Sementara masjid dekat dengan rumah kita. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Kalau zona hijau, zona kuning, ke masjid ikut protokol kesehatan. Kalau zona merah macam Jakarta, kalau mau ke masjid. Tapi kalau bersin-bersin, batuk, demam, jangan. Anak kecil jangan. Orang tua renta jangan. Ada penyakit bawaan jangan. Sholat di rumah baik. Sholat di masjid lebih baik. Tapi ketika terjadi kasus, maka menolak mudarat lebih utama. Islam bukan menyuruh kita mati konyol. Islam ini agama yang rasional. Ustaz, bagaimana bersikap dan menjaga lisan agar tidak menggibah orang lain? Diam. Mulut saya tak sanggup diam Pak Ustaz, mau bercakap saja. Zikir. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Allah. La ilaha illallah, la ilaha. Saya tak tahan kawan saya ngajak Pak Ustaz. Izin sama dia. Aku mau izin, kita ini ada urusan sedikit. Memangnya kalau kita masuk neraka mau dia ngawani kita? Mana mau? Masuk neraka sendiri-sendiri. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Orang-orang yang berteman di dunia ini di akhirat nanti bermusuhan, berkelahi. Illal muttaqun, kecuali orang bertakwa. Orang bertakwa di dunia berkawan, di akhirat berkawan.
nasabah-nasabah BNI Syariah berteman di dunia, bertetangga di surga. Jadikan update status. Ini pertanyaan terakhir yang bisa menjawabnya pakar ekonomi Islam dari Yayasan Tabung Wakaf. Beliau S1, S2-nya memang ekonomi Islam. Ustadz Noki Sapriyadi, MA, LCMA. Kasih ke Ustadz Noki. Tafadhal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Tuan Guru, Pak Ustaz, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional? Sepengetahuan saya, yang tidak termasuk riba itu kalau usahanya rugi sama rugi, kemudian untung sama untung. Sementara pembayarannya sudah ditetapkan di muka. Bagaimana kalau kita rugi? Gimana cara menanggapinya, Ustaz? Ini pertanyaan tentang teknis perbankan syariah ini ya, Pak Pincap. Mungkin Pak Pincap sebenarnya juga bisa memberikan jawaban ini. Ini sebenarnya mungkin maksudnya seperti apa sesungguhnya pembagian untung dan rugi di bank syariah? Bagaimana konsep berbagi hasil di bank syariah? Kalau kita lihat di fatwa di Bank Syariah Nasional, pembagian bagi hasil di bank syariah itu menganut prinsip bagi pendapatan, artinya dari gross profitnya, atau dalam istilah fatwa itu pembagiannya dengan istilah net revenue sharing. Jadi bagi hasil itu dari pendapatan atau omset atau sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. Gitu, kira-kira begitu. Jadi baik dari sisi usaha nasabah maupun dari sisi bank sebagai pengelola usaha, sebagai penerima dana titipan dari masyarakat dalam bentuk tabungan giro deposito. Nah, itu konsep bagi hasilnya dari pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya. Sehingga selagi bank syariah itu beroperasi, selagi bank itu masih menjalankan kegiatan usaha dan menghasilkan pendapatan, maka nasabah tetap akan mendapat bagi hasil dari hasil usaha bank. Begitu. Jadi katakanlah misalnya pendapatannya 100 miliar selama 1 bulan, maka sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank, dari 100 miliar inilah dibagi hasilkan kepada nasabah penabung, nasabah giro, nasabah deposito yang akadnya itu mudharabah berdasarkan persentase di muka. Persentase itu disebut nisbah. Katakanlah 50-50 atau 30-70. Jadi dari 100 miliar tadi langsung dibagi 30-70. Katakanlah 30 untuk bank, 70-nya untuk nasabah. Nah, jadi sebelum dikurangi biaya-biaya operasional. Jadi ketika bank syariah beroperasi tidak secara efektif, efisien biaya-biayanya, maka nanti akan akan menciptakan ketidakseimbangan laba rugi di dalam usaha bank syariah itu sendiri. Gitu. Jadi insya Allah Bapak Ibu, inilah yang aslah, yang utama, yang lebih baik penerapannya menurut Dewan Syariah Nasional di dalam operasional bank syariah. Karena kalau dibagi setelah dikurangi beban-beban operasional bank, akhirnya nanti ketika beban operasional bank ini tinggi sehingga menciptakan angka defisit, apa yang mau dibagikan kepada nasabah, kan gitu. Pendapatan 100, ternyata biaya operasional bank 120 juta, 120 miliar, minus 20. Kalau minus 20, apa yang dibagi kepada pemilik dana, tabungan, deposito dan giro kita. Jadi menurut Dewan Syariah Nasional, metode net revenue sharing inilah yang paling aslah untuk kondisi perbankan Indonesia saat ini, karena
masyarakat kita jujur masih belum terbiasa dengan pola sharing bagi hasil ini, sehingga ketika nanti tidak dapat bagi hasil dari bank syariah, ketika biaya operasional bank tinggi, maka nasabah akan menarik dananya dari bank syariah, gitu. Nah, kira-kira penjelasannya begitu, Bapak Ibu. Tadi yang bertanya pertanyaan seperti ini. Jadi ini tergantung pilihan kita saja, bisa memilih net revenue sharing atau memilih net profit. Tetapi untuk konteks Indonesia saat ini itu masih diutamakan kita memilih pilihan net revenue sharing, yaitu bagi hasil dari pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya operasional. Barangkali demikian, Ustaz Tuan Guru, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Nanti ke depan jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait ekonomi dan keuangan syariah, bisa kita sharing melalui Yayasan Tabungan Umat, karena di YTWU sesungguhnya kita memiliki stok para asatis yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, tidak hanya di bidang ekonomi dan keuangan syariah, juga ada di bidang fikih muamalah, di bidang hukum keluarga, bidang dan lain sebagainya. Insya Allah para asatis kita siap membuka ruang konsultasi baik secara langsung maupun online di nomor kontak nanti yang akan diinformasikan, barangkali di brosur juga sudah tersedia. Silahkan berkonsultasi. Mudah-mudahan kehadiran YTWU di tengah-tengah umat ini mendatangkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.